Apabila dia beriman pada Allah, beriman berarti dia sudah bersatu dan sama pencipta. Karena iman dan percaya itu lain. Sekali lagi, iman dan percaya itu lain. Kalau iman itu sudah melalui proses yang sangat dalam dan sudah mengerti betul, bisa merasakan zat sang maha pencipta. Sedangkan kalau percaya ya begitu sajalah. Percaya. Kalau iman itu sudah bisa merasakan. Jadi mungkin yang tunanetra sejak lahir itu baru percaya. Nah, kita jangan sampai buta terus gitu kan. Memang kalau kata orang-orang mah, ini pembicaraannya katanya ma'rifat katanya. Itu tidak akan bisa diterima oleh orang-orang awam katanya. Tapi kan syahadat itu adalah kalimat ma'rifat. Yang awal seharusnya pahami Kang ya. Harusnya yang pertama itu ma'rifat dulu. Baru hakikat, terus ke syariat. Ini dibalik syariat, hakikat dari ma'rifat. Makanya pencapaiannya jadi susah. Akibatnya umat jadi seperti begini, lemah. Gampang dipecah belah, centang perenang, bagikan buih di lautan. Tapi kalau sudah iman, berarti kita sudah bisa merasakan. Kita sudah bisa menyaksikan. Sedangkan ikrar kita awal ada menyaksikan kan. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, kesaksian kita tentang itu bagaimana? Kesaksian itu kan harus bisa melihat sendiri, merasakan sendiri. Ya caranya gimana kan? Ya caranya bagaimana dan sebagainya. Nah caranya ya itu tadi, dengan bagaimana caranya kita bersatu dengan Sang Maha Pencipta. Nah cara bersatu dengan Sang Maha Pencipta itu dengan mengakselerasi sel-sel tubuh itu tadi. Bagaimana kita bisa merasakan ruh yang ada di dalam tubuh kita, karena Allah itu sangat dekat, lebih dekat dari urat nadi kan. Jadi kita tidak perlu jauh-jauh mencari Allah mah. Di dalam diri kita juga sudah ada berupa ruh yang menggerakkan itu. Tinggal bagaimana kita mengaksesnya. Nah, mengaksesnya itu kalau misalnya dengan teknis yang sudah selama ini diajarkan adalah dengan sholat itu bisa jadi ini. Bisa jadi satu sarana. Cuma masalahnya ya, Kang? Sholat yang seperti apa? Bagaimana begitu kan? Karena bagaimanapun juga yang namanya sholat itu selama ini kan kita kebanyakan yang sekedar gugur kewajibannya. Jujur sajalah, kebanyakan hanya sekedar begitu dan tidak konsentrasi sok kira. Kebanyakan mah ngararamun pas sholatnya, kadang-kadang lupa rakaat. Jujur sajalah. Iya, itu indikator tidak konsentrasi ya, lupa rakaat. Iya. Terus ini sudah norolang gitu ya, si bacaannya juga dan sebagainya. Kalau dibahas mah panjang lah. Tapi yang jelas, satu-satunya cara bagaimana kita berzikir dengan baik dan benar itu adalah dengan kita melihat ke dalam diri kita dulu. Bagaimana ketika jantung ini berdetak? Apa yang menggerakkan jantung ini sehingga bisa menjadi berdetak? Bagaimana pergerakan aliran darah di tubuh kita sehingga bisa mengalir seperti itu? Apa yang membuat energi di tubuh kita itu bisa berakselerasi? Apa yang membuatnya? Terus pelajari semuanya yang ada di dalam tubuh kita, bersatu dengan tubuh kita. Nah dari sana kita baru bisa merasakan zat tidak dikenal itu. Itu memang sulit. Tapi orang-orang banyak yang mengatakan apa yang pendapat saya itu adalah sesat katanya. Berpendapat seperti ini sesat. Iya, berpendapat seperti ini sesat katanya. Dan itu adalah pendapat setan-setan yang terkutuk gitu. Ya silahkan, asal punya dasar tuduhannya gitu loh. Ya dasar tuduhan saya sesat itu apa gitu loh. Karena yang mengetahui siapa yang tersesat itu hanya Rob. Apa salah kita menelusuri keberadaan Sang Maha Pencipta karena kita bersaksi? Apa salah saya menelusuri tentang Muhammad karena saya bersaksi bahwa Nabi kita itu adalah Muhammad? Jadi saya tidak mau katanya. Apa salah saya tidak mau katanya? Apa salah saya kemudian menggali sendiri kebenaran yang ada di agama itu sendiri? Nah orang itu ketakutan mungkin ya, ketakutan status quo-nya terganggu. Karena mungkin satu hal, pengikutnya takut pengikutnya itu pindah. Nah, ketika masyarakat sudah mulai berpikir dan tidak mengikuti hal-hal semacam begitu lagi, dan akhirnya mereka mencari sendiri,
Itu yang penting. Di sanalah kekhalifahan fil ard itu akan terjadi. Di sanalah sudah mulai yang ada yang namanya kerjasama. Kerjasama untuk membangun planet ini. Orang boleh katakan saya sesat, tapi dasarnya apa? Karena saya berbeda pendapat dengan mereka terus sebut sesat. Saya mah tidak akan menyebut mereka sesat. Gak akan menyebut mereka sesat, karena itu haknya Rob. Saya tidak mau merebut hak Rob oleh orang-orang seperti saya, gitu kan. Berarti kita tahu persis, mereka yang sering memvonis sesat itu mereka yang tidak pernah membaca yang namanya mushaf, yang tidak pernah membaca yang namanya kitab-kitab suci, kitab suci kita. Karena sudah jelas di An-Najm 30 itu dikatakan ada 4 ayat sih sebetulnya di sana, tapi salah satu saja yang saya sebutkan ya. Itu jelas sesungguhnya hanya Rob yang mengetahui siapa yang tersesat di jalannya, bukan mereka. Dan hanya Rob pula yang mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Dan di sana disebutkan agamamu ya agamamu, agamaku agamaku, gitu, lakum dinukum waliyadin. Ada juga itu di ayat lain kan itu. Jadi soal pendapat kita boleh berbeda. Karena ditanya juga nanti masing-masing Kang ya. Masing-masing. Jangan usil. Masalah, ya. Jangan usil. Jangan usil dengan dibalik nama namar ma'ruf nahi munkar. Doa yang baik dan benar. Doa yang baik itu seperti apa sih? Itu apakah yang nyuruh-nyuruh Allah? Ya Allah, gini dong. Ya Allah, gitu dong. Mengucapkan permohonan terus. Padahal sudah jelas-jelas ya. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau dia tidak berusaha. Berarti doa itu adalah action. Berdoalah kepadaku maka akan aku kabulkan, kan begitu ya. Nah, seperti apa itu ya? Doa seperti apa yang seperti itu? Action. Doa yang paling baik adalah kita merubah nasib kita sendiri dan action. Dan biar Allah yang membimbing kita, begitu loh. Ini selama ini kita nyuruh-nyuruh gitu kerjaannya. Ya. Allah sudah nyuruh kita bersabar, kita malah nyuruh lagi pada Allah, ya Allah jadikanlah aku orang yang bersabar. Sambil diam, sambil nunggu keajaiban. Apakah yang begitu? Bukan. Sabar itu melalui sebuah teknik. Dengan menurunkan ego dan memaklumi orang lain. Ada tekniknya. Sabar itu diajarkan, sedih diajarkan, marah diajarkan, benci juga diajarkan. Semuanya bukan naluriah gitu kan. Memang ini nih yang bahaya itu. Ketika kita diajarkan untuk tersinggung, marah, benci, sedangkan Nabi kita tidak mengajarkan marah, benci, sedih. Malah dikatakan orang-orang yang beriman itu tidak khawatir dan tidak sedih hati. Di Al-Baqarah 112 itu ya, wala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Orang-orang beriman itu tidak khawatir dan dia tidak sedih hati. Kenapa coba tidak khawatir dan tidak sedih hati? Karena mereka membiarkan Allah membimbing dirinya. Orang-orang beriman itu makanya disebutkan beriman, bukan orang yang percaya kan ya. Oke. Beda. Terus disebutkan bukan orang-orang Islam, orang beriman. Orang beriman. Bukan. Iya, orang beriman. Keywordnya itu. Beriman. Ya karena beriman itu sudah bisa merasakan zat Sang Maha Pencipta dan sudah membiarkan Sang Maha Pencipta membimbing dirinya. Ya. Jadi aneh kalau seorang ini Rasulullah itu bersedih. Ya. Itu tidak sesuai dengan perintah Sang Maha Pencipta. Berarti kita harus telusuri lagi itu. Harus. Iya. Cross check. Ada dua Harus informasi yang berbeda. Iya. Ini yang mana nih? Yang sesuai. Ya. Kuat mana? Yang katanya atau dari Sang Maha Pencipta gitu kan. Oke. Ya kita harus bisa membedakan itu. Jadi kita tidak bisa mentolerir yang namanya kelemahan itu. Kita menurutnya kepada Allah aja lah gitu kan. Jadi doa yang paling baik itu adalah action. Doa yang paling baik. Iya, kita merubah nasib kita sendiri. Karena biarkan Allah membimbing kita. Pan action dulu tadi disuruhnya. Jadi bimbingan itu akan muncul ketika action. 1 action, 2 tidak ada beban. Action dulu. Iya, 2 tidak beban. Seperti ingin surga neraka itu beban. Takut neraka, ingin surga, ingin pahala, takut dosa, itu semua beban-beban. Poloskan dulu itu. Karena ketika Sang Maha Pencipta membimbing, itu semuanya akan terlihat dengan jelas. Kita ini lil jannah atau karena surga, atau lillahi ta'ala.
Kan ikrar kita inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin kan. Sesungguhnya sholatku, hidupku, matiku itulah untuk sang Rabbul Alamin. Jadi ikrar kita itu apakah benar gitu loh. Coba pikirkan lagi baik-baik. Alam bawah sadar kita itu tidak bisa membantah loh apa yang kita bicarakan. Cuma masalahnya masih berusaha terus untuk ngeles. Ini masalah. Nah makanya ketika kita membiarkan diri kita dibimbing oleh Sang Maha Pencipta, tidak ada beban di sana, lakukan secara spontan ala Sang Maha Pencipta, semuanya akan insya Allah ada jawabannya. Kalau misalnya gagal, kita masih punya cara lain. Gagal juga pakai cara lain lagi. Gagal juga pakai cara lain lagi. Tapi tujuan kita apa? Kita maunya apa sih gitu kan? Kenapa kita tidak bisa hidup hari ini dan detik ini? Kenapa kita selalu membayangkan masa depan yang belum terjadi? Ketika kewaspadaan kita muncul dan membiarkan Sang Maha Pencipta membimbing diri kita, itu kewaspadaan, kesadaran kita akan melihat segala sesuatunya itu begitu terang. Lebih jelas itu Kang ya? Begitu terang, begitu jelas. Jadi semua jalan itu terbuka.